Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan ilmu sastra ini sangat menarik ya untuk diterapkan pada penelitian sejarah. Di sana ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan mimetik, yaitu pendekatan yang mengacu kepada dunia nyata atau sejarah sebagai referensial. Jadi di situ ilmu sastra mengajarkan bahwa sastra itu memang kelihatannya lebih luas dibandingkan dengan sejarah, karena ilmu sastra menyatakan bahwa mereka menciptakan karya sastra itu bisa menggunakan referensi dunia nyata atau sejarah di satu sisi, tetapi bisa mereka menciptakan fakta sejarah, fakta sastra yang kita sebut sebagai fiksi. Sehingga kemudian di dalam penelitian ilmu sastra seringkali terdapat tegangan antara fakta dan fiksi. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi sejarawan tentu saja ketika meneliti karya sastra, karya sejarah, maka bisa jadi kita akan menemukan fakta-fakta yang memang bisa diandalkan sebagai hal yang ditafsirkan oleh sejarawan. Nah, tetapi ketika sejarawan menafsirkan fakta itu, maka belum tentu penafsirannya itu sesuai dengan faktanya. Ya, jadi misalnya orang atau sejarawan menafsirkan bahwa peristiwa G30 SPKI dalangnya adalah Soekarno misalnya. Nah, kalau sejarawan tidak bisa menunjukkan fakta ya bahwa Soekarno adalah dalang, maka pendapat sejarawan itu adalah fiksi. Begitu pula dengan sejarawan yang mengatakan bahwa Soeharto adalah dalang G30 SPKI. Tentu saja sejarawan yang lain akan mempertanyakan bukti apa yang sangat kuat kalau Soeharto itu terlibat dalam peristiwa itu. Nah, tanpa bukti-bukti yang nyata ya, atau fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, maka pendapat-pendapat itu hanyalah fiksi belaka. Ya, jadi saya beranggapan bahwa interpretasi atau penafsiran yang sesuai dan tidak sejalan dengan fakta, maka itu sebenarnya adalah fiksi. Maka di dalam sejarah itu seringkali kita temukan fiksi-fiksi yang berupa pendapat-pendapat dari berbagai sejarawan. Nah, apalagi kalau sumber-sumber sejarahnya itu bisa dikatakan kurang ya. Jadi sejarawan ketika akan menafsirkan fakta, ternyata faktanya kurang karena belum ada data atau sumber sejarah yang belum ditemukan. Nah, sehingga karena itulah kemudian karena sumbernya kurang, faktanya kurang, maka yang terjadi sejarawan akan menafsirkan dengan pandangannya sendiri. Nah, sehingga tentu saja pandangan itu tidak selalu ya selaras dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, dan ini juga merupakan fiksi. Jadi sebenarnya pendekatan ilmu sastra itu mengajarkan kepada kita sejarawan untuk
bisa membedakan dengan jelas antara fakta dan fiksi, itu adalah pelajaran yang sangat penting dari pendekatan mimetik. Nah, kalau kita melihat pendekatan yang lain seperti pragmatik gitu ya, yaitu pendekatan yang memfokuskan kepada para pembaca karya sastra, maka pendekatan ini pun kalau diterapkan pada ilmu sejarah, maka orang-orang yang menikmati karya sejarah kemudian melakukan kritik-kritik terhadap penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh sejarawan yang lain, atau kita menafsirkan ulang, maka ini merupakan suatu pelajaran yang diberikan oleh pendekatan pragmatik. Jadi di sini melihat para pembacanya, jadi para pembaca karya sejarah. Jadi pelajaran ini penting juga karena bagaimanapun juga karya sejarah sebenarnya bisa diragukan menurut pandangan pembaca, baik pembaca awam maupun pembaca peneliti. Nah, begitulah dengan pendekatan ekspresif. Jadi sejarawan bisa menerapkannya dengan menganalisis gitu ya, yaitu melihat si sejarawan itu, sosok sejarawan yang menghasilkan karya sejarah itu bisa dilihat sebagai seseorang yang mempunyai haluan, ya bisa latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang filsafat, atau dia penganut, ya penganut dari aliran tertentu misalnya, dan ini akan tampak pada si pengarang akan berpengaruh kepada karya sejarah. Jadi ini juga suatu kritik yang kalau pragmatik itu kritik terhadap karya sejarah, sedangkan ekspresif ini adalah kritik terhadap terhadap penulisnya atau sejarawan itu. Jadi sejarawan yang menghasilkan karya. Nah, kemudian ada pendekatan objektif yang melihat atau terfokus kepada karya sejarah itu. Jadi di sini karya sejarah ini dipandang sebagai karya yang otonom, ya mandiri, artinya sejarawan lain ketika melakukan kritik ya, atau tinjauan kembali terhadap karya itu, maka sejarawan tidak perlu memandang siapa yang telah menghasilkan karya itu. Yang penting karya itu seperti apa. Jadi kualitas karya itu dilihat secara objektif. Ya, jadi yang dilihat fokusnya adalah karya. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan ekspresif, dilihat sejarawannya itu. Kalau pragmatik itu dilihat para pengkritiknya, para pembaca karya sejarah. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang sangat menarik kalau teori sastra dimanfaatkan untuk penelitian sejarah. Nah, sehingga sejarawan akan mempunyai prinsip atau teori-teori ilmu sastra yang bisa memberikan semacam sumbangan pemikiran bahwa sebenarnya sejarawan bisa memperlakukan karya seseorang dengan cara yang sangat objektif, yaitu dengan pendekatan objektif, dan bisa juga melakukan kritik terhadap sejarawan yang menghasilkan karya itu, serta melakukan kritik juga terhadap para pembaca, para peneliti yang terlibat di dalam penelitian itu, sehingga di situ ada semacam
alur ya atau track record dari peneliti yang satu dan peneliti yang lainnya. Nah, sehingga kita bisa melihat berbagai persoalan, berbagai masalah penelitian yang pernah diungkapkan oleh para peneliti sebelumnya. Nah, dan yang sangat penting adalah bagaimana seorang sejarawan bisa membedakan unsur fakta yang benar-benar fakta, kemudian unsur fiksi yang sebenarnya merupakan penafsiran sejarawan yang belum tentu selaras dengan faktanya. Jadi bisa saja penafsiran sejarawan itu meleset dari fakta yang sesungguhnya terjadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.